Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kumbang di taman dunia. Selamat siang, salam sehat semuanya. Oh, ini ada Bu Yanti nih. Silakan, Bu Yanti dulu. Mau nggak, silakan, kalau mau Bu Yanti dulu, silakan. Saya ini keluar dari kelas tadi di kelas soalnya. Ya tidak, mau nggak, silakan, silakan Bu Yanti. Kumbangnya nggak diteruskan dulu, Bun. Sudah, silakan. Ini tadi saya juga keluar. Mau nggak, Silakan, silakan Bu silakan. Yanti. Ya, mohon maaf Pak Banji, ini nyambi-nyambi ini lagi di kelas, makanya tadi. Ya, monggo. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan Pak Banji. Mohon izin saya share screen terkait ya. Apa itu UKIN pembelajaran? Adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan mahasiswa, dalam hal ini adalah peserta uji, dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mencakup 4 kompetensi yang melebur dalam 7 capaian pembelajaran lulusan, gitu ya. Untuk menilai UKIN praktek pembelajaran itu ada 2, yaitu instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran yang untuk menilai perencanaan itu sendiri, kemudian instrumen pelaksanaan pembelajaran itu untuk menilai mahasiswa PPG dalam melaksanakan pembelajaran dan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona dan seterusnya, gitu ya. Untuk aspek apa yang dinilai dalam penilaian UKIN ini, yaitu kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, penampilan dalam proses pembelajaran real, yang ini khusus untuk UKIN pembelajaran. Pada penampilan itu meliputi pada penguasaan materi, kemudian strategi belajar mengajar, mulai dari membuka, persepsi, penyajian materi, inti, evaluasi, dan menutup pelajaran. Kemudian memilih dan menggunakan media pembelajaran, kemampuan menjelaskan, bertanya dan menjawab pertanyaan, kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah kemampuan mengelola kelas. Nah, untuk menilai itu, seperti halnya yang saya sampaikan, bahwa nanti menggunakan instrumen berdasarkan 7 CPL untuk mengukur keprofesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi pendahuluan, inti, dan penutup, yang tadi juga sekilas sudah disampaikan oleh Pak Banji. Fokus pada penilaian UKIN pembelajaran itu meliputi ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP, penguasaan bahan ajar yang disampaikan, kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, penggunaan media atau alat bantu pembelajaran, perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung, dan kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Nah, seorang penguji maksimal melakukan pengujian untuk 4 orang peserta dalam 1 hari. Kalau satu peserta itu mengumpulkan 3 dokumen, yaitu RPP, video pembelajaran, dan portofolio, Bapak Ibu penguji itu sudah menilai kurang lebih 12 dokumen 1 hari, sehingga kami sudah menghitung maksimal itu hanya 4. Nah,
Untuk tata tertib pelaksanaan UKIN pembelajaran, nanti mohon Bapak Ibu penguji yang dalam hal ini adalah dosen dan guru, mohon dilihat. Yang pertama adalah pada bagian awal video, peserta menunjukkan kartu peserta. Dalam praktek pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jam. Sehingga nanti ini yang perlu Bapak Ibu lihat pada saat nanti ngeklik video yang diunggah oleh peserta. Karena ini adalah penyamaan persepsi untuk calon penguji, maka perlu kami sampaikan syarat penguji itu khususnya untuk dosen, karena UKIN dinilai oleh 2 orang penguji, yaitu unsur dosen dan guru. Syaratnya apa dari unsur dosen? Yang pertama, dosen tetap ber-NIDN atau NIDK dari LPTK penyelenggara PPG, memiliki bidang studi atau keahlian yang sesuai dengan bidang studi keahlian peserta UKIN, telah mohon slideshow. Oke. Sudah, Bu? Ya. Belum slideshow itu? Belum ya? Iya, belum. Oh, sudah saya klik kok nggak muncul ya, sebentar. Iya. Malah begini. Bentar. Bentar ya, Bu. Ini tadi kok malah tidak. Kalau memang tidak apa-apa. Hanya tadi mungkin teman-teman senang lebih besar kalau slideshow ini. Bentar, saya ada yang aneh ya. Yang gambar ya. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah sudah. Silakan. Saya sampai tadi mana ini, sebentar. Tata tertib sudah. Untuk syarat penguji dari unsur dosen, yang pertama tadi dosen harus memiliki NIDN atau NIDK dari LPTK penyelenggara PPG, memiliki bidang studi keahlian yang sesuai dengan bidang studi atau keahlian peserta UKIN, telah memiliki sertifikat dosen profesional, telah memiliki NRP, nomor registrasi penguji dari PNUKM PPG. Jadi hari ini Bapak Ibu dalam rangka memperoleh NRP, nomor registrasi penguji, ya. Kemudian memiliki jabatan minimal lektor, minimal salah satu bidang latar pendidikannya S1, S2 atau S3 berasal dari bidang atau prodi kependidikan yang relevan, dan atau memiliki sertifikat AA atau pekerti, pengalaman bekerja mengajar minimal 10 tahun, memiliki komitmen kuat terhadap mutu hasil pengujian. Dosen penguji bukan merupakan dosen pembimbing PPL dari peserta UKIN. Ya. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Sehingga yang secara administrasi itu kami percayakan di di LPTK pengirim, sehingga kami saat ini fokus pada pemerolehan untuk NRP-nya ya. Jadi secara administrasi sudah terseleksi begitu ya. Kemudian dari unsur guru tetap di sekolah atau madrasah lokasi UKIN, pernah menjadi guru pamong, bukan guru pamong dari calon peserta UKIN, memiliki bidang studi keahlian yang sesuai dengan bidang studi keahlian peserta UKIN,
memiliki sertifikat sebagai guru profesional. Jadi meskipun guru pamong itu sudah menjadi guru penggerak, namun belum memiliki sertifikat guru profesional, itu tidak akan bisa menjadi penguji UKIN. Memiliki NRP, nomor registrasi penguji dari PN UKM-PPG, memiliki jabatan minimal guru madya golongan 4A dalam kondisi tertentu, sekurang-kurangnya guru muda atau golongan 3C atau 3C. Diutamakan berkualifikasi pendidikan S2 atau S3 jika ini ada, tapi syarat minimal adalah S1. Diusulkan atau disetujui oleh kepala sekolah atau madrasah. Guru penguji UKIN telah mengikuti pembekalan atau penyegaran penguji UKIN tahun 2022. Mohon ini belum saya ganti ya. Nah, bagaimana prosedur UKIN itu? Yang pertama ada koordinasi dengan panitia lokal, di mana panitia lokal adalah LPTK penyelenggara PPG yang mempunyai tugas membuat jadwal UKIN yang nanti akan diunggah di sistem atau aplikasi ujian. Kemudian Panlog di LPTK berkoordinasi dengan semua pihak terkait melakukan pembagian tugas serta menyiapkan seluruh sarana pendukung, sehingga yang mendistribusikan membuat jadwal tadi adalah di LPTK, yang mana ini adalah sebagai Panlog, panitia LPTK. Selama masa pandemi, koordinasi dilaksanakan secara daring dengan tautan yang disediakan oleh Panlog. Koordinasi UKIN Panlog bertanggung jawab atas kelancaran proses UKIN, sehingga nanti semua peserta sebelum melakukan pengujian, jika Bapak Ibu lulus untuk mendapatkan NRP, akan dilakukan koordinasi sebelum pelaksanaan ujian. Nah, bagaimana pemberitahuan kepada penguji? Ya, penguji UKIN terdiri atas satu dosen penguji, yang mana bukan dosen pembimbing PPL dari peserta yang diuji, dan satu guru penguji, bukan guru pamong dari peserta yang diuji. Nah, sebelum ujian dilaksanakan, para penguji diberi penjelasan teknis terkait proses ujian dan mekanisme penilaiannya. Dilakukan briefing H-1, kapan Bapak Ibu menilainya, batas waktu akhir menilai kapan, jumlah mahasiswa yang dinilai berapa, itu mohon ditepati jadwal yang sudah kami keluarkan sehingga tidak merepotkan banyak pihak. Kemudian setiap penguji melakukan penilaian secara independen sesuai dengan rambu-rambu dan rubrik penilaian UKIN. Di situ Bapak Ibu tidak usah saling menginformasikan di antara penguji, saya menilai siapa, sehingga nanti tidak penting itu ya, karena nanti nilainya bukan harus ada beda, tidak, nanti nilai penguji 1 dari unsur dosen dan penguji 2 dari unsur guru adalah rata-rata dari keduanya. Nah, pengondisian ujian praktek pembelajaran PPG Daljak, yang mana ini untuk UKIN ya. UKIN praktek pembelajaran dilaksanakan dalam konteks kelas real teaching, baik secara daring atau luring di sekolah atau madrasah, di mana mahasiswa itu berasal. Jadi tidak di sekolah lain, tetapi berada pada sekolahnya sendiri. Nah, peserta UKIN dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara bertempat di sekolah madrasah atau asal peserta.
Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam UKIN dapat berasal dari hasil lokakarya yang direvisi atau disiapkan secara khusus sesuai dengan materi yang jatuh tempo di jadwal UKIN itu. Rambu-rambu penilaian UKIN itu dikembangkan oleh PN-UKM PPG. Lembar penilaian dikembangkan oleh PN-UKM PPG dalam format tersendiri sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Peserta melaksanakan UKIN sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta harus membuat video dan menyiapkan tautannya. Video ini adalah video yang khusus disiapkan untuk ujian UKIN, bukan PPL. Sehingga ini pasti akan berbeda gitu ya. Dan tautannya bisa di Google Drive atau di YouTube gitu ya. Kemudian untuk tugas peserta dalam ini adalah mahasiswa yang mau ikut ujian. Peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Peserta mempraktekkan pembelajaran daring atau luring dalam durasi 2 JP. PAUD dan atau BK menyesuaikan sesuai jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh PN-UKM PPG. Peserta merekam praktek pembelajaran dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30-40 menit, minimal memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Peserta membuat tautan atau link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Tautan diisikan ke form pendaftaran UKIN UKM PPG. Jadi yang diunggah adalah tautannya, bukan videonya. Peserta mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang disediakan oleh PN-UKM PPG ke dalam sistem UKIN. RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Nah, tugas penguji UKIN seperti apa? Baik dari unsur dosen dan guru, yaitu mengikuti pertemuan teknis atau briefing di hari H-1 sebelum UKIN dimulai, melaksanakan tugas pengujian atau penilaian sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas rektor penyelenggara, LPTK penyelenggara. Memastikan bahwa nilai sudah masuk melalui sistem nilai yang ada. Ruang lingkup penilaian UKIN praktek pembelajaran. Yang pertama adalah ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP atau RPPH yang telah disusun, penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas, kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat, perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung, dan kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Untuk ketentuan tambahan, bahwa penilaian RPP, video pembelajaran, dan portofolio itu dilakukan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang telah ditetapkan oleh PN-UKM PPG, yang mana tadi sudah ditayangkan oleh Pak Banji kapan pelaksanaan UKIN, mulai dari briefing mahasiswa, mahasiswa unggah RPP, unggah link video, link portofolio, dan pengujiannya, sehingga Bapak Ibu harus mengingatkan mahasiswa seperti yang terjadwal, dan Bapak Ibu sendiri juga harus mematuhi penilaiannya sesuai jadwal.
Seorang penguji maksimal melakukan pengujian untuk 4 orang peserta dalam 1 hari. Penghitungan nilai UKIN diproses melalui sistem aplikasi PN UKM PPG. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bawa kalkulator lagi, sudah otomatis kalau diklik angkanya itu yang nanti bulat-bulat atau apa gitu ya, itu nanti bisa menghitung sendiri oleh sistem. Nilai akhir UKIN akan ditampilkan setelah kedua penguji mengunggah nilai melalui sistem. Hasil penilaian UKIN diunggah ke dalam sistem yang tersedia di sini, ya, di HTTP /2/ukmppg-kemdikbud.go.id, ya. Monitoring dan evaluasi. Monep dilakukan oleh penyelia dengan cara mengamati, memantau, mengawal dan keterlaksanaan proses UKM PPG, terutama berkaitan kesesuaiannya dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun untuk UKIN saat ini tidak ada penyelia, yang melakukan adalah LPTK yang kepanjangan tangan dari Panitia Nasional UKM PPG. Tujuan utama Monep adalah mengukur dan mengetahui tingkat ketercapaian tujuan UKM PPG serta memperoleh masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Sasaran Monep sekurang-kurangnya mencakup input, proses, dan output. Peserta diminta memberikan umpan balik pelaksanaan ujian dengan mengisi kuesioner. Jawaban kuesioner tidak akan mempengaruhi skor penilaian UP dan UKIN peserta. Umpan balik nanti akan dikelola oleh Divisi Penjaminan Mutu PN UKM PPG, yang mana panitianya tadi sudah ditayangkan oleh Pak Banji, untuk kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan UKM PPG selanjutnya. Nah, penundaan atau pembatalan UKIN itu terjadi jika jumlah dan atau unsur penguji tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ada gangguan kondisi atau keadaan force majeure seperti bencana alam, internet, yang tidak dapat diakses beberapa hari di suatu daerah. Batas penundaan atau pembatalan ditetapkan oleh PN UKM PPG berdasarkan usulan koordinator UKIN di LPTK. Nah, kemudian berikutnya untuk mekanisme penundaan atau pembatalan UKIN. Yang pertama, sebelum pelaksanaan UKIN secara individu, pembatalan sebagai peserta UKIN per individu dilakukan paling lambat H-5 dari pelaksanaan UKIN hari pertama. Prosedurnya, peserta membuat usulan tertulis yang ditujukan kepada penanggung jawab UKM PPG LPTK asal, dan LPTK asal meneruskan usulan pembatalan ke PN UKM PPG pada hari tersebut. Sebelum atau sesaat pelaksanaan UKIN, ini per LPTK, LPTK mengajukan usulan pembatalan ke PN UKM PPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi pelanggaran oleh peserta UKIN, kami ada pelanggaran yang sifatnya ringan, kemudian sedang, kemudian berat. Untuk yang ringan, teknis ujian, peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video. Sanksinya apa? Peserta menandatangani berita acara pelanggaran. Mohon Bapak Ibu penguji betul-betul melihat ini di dalam link video yang diunggah oleh peserta. Pelanggaran sedang yaitu melanggar tata tertib ujian. Sanksinya apa? Peserta membuat pernyataan, menandatangani berita acara pelanggaran, dan dinyatakan tidak lulus dan bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya.
Kemudian yang berat melakukan kecurangan, sanksinya adalah peserta membuat pernyataan, menandatangani berita acara pelanggaran, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti uji kompetensi pada satu periode uji berikutnya. Jika pelanggaran dilakukan oleh institusi, maka institusi tidak boleh menyelenggarakan UKM PPG untuk periode selanjutnya atau sanksi lain yang ditetapkan oleh panitia pengarah. Untuk penguji ini, nah, untuk penguji itu Bapak Ibu baik dari unsur dosen atau guru yang termasuk pelanggaran ringan. Penguji terlambat mengunggah nilai, keterlambatan terlekam dalam sistem. Meskipun Bapak Ibu ngomong saya sudah menilai, tapi fakta di sistem nggak ada, berarti Bapak Ibu belum menguji. Nah, mungkin pada saat menilai itu mungkin ada beberapa kendala yang kami tidak tahu, kendala internet atau apa, sehingga tidak terekam, sehingga sanksinya penguji mengisi berita acara pengujian. Nah, kemudian yang pelanggaran sedang, penguji melakukan pelanggaran ringan 3 kali atau lebih, ini pernah kami lakukan. Ya, kemudian sanksinya apa? Penguji mengisi berita acara pelanggaran, penguji yang bersangkutan tidak diperkenankan menguji selama 2 tahun berturut-turut. Nah, kemudian yang berat, contoh penguji pengganti menggunakan akun penguji yang digantikan. Jadi mohon Bapak Ibu akunnya itu milik individu, bukan milik bersama, bukan bisa digunakan oleh orang lain ya. Jadi namanya NRP-nya Suryanti itu yang hanya bisa digunakan oleh Suryanti, tidak bisa digunakan oleh Pak Rozak atau Bu Kisyani gitu ya. Sanksinya apa? Penguji mengisi berita acara pelanggaran, yang bersangkutan tidak diperkenankan menguji selama 4 tahun berturut-turut. Ya, lama Bapak Ibu 4 tahun itu. Ya. Kemudian yang sangat berat, penguji melakukan kecurangan bersama dengan pihak lain terkait pelaksanaan uji dan atau memalsukan data, yaitu NRP dicabut ini. Gitu ya. Tadi Pak Banji sudah menayangkan beberapa pelanggaran. Ya, ini tidak perlu. Kemudian untuk instrumen UKIN praktek pembelajaran itu kami saat ini mempunyai 8 jenis instrumen yang sesuai dengan karakteristik bidangnya, yang mulai dari instrumen PAUD, PGSD, kemudian bidang studi umum di SMP SMA, kemudian bidang studi di SMK, kemudian ada BK, ada PLB, ada PJOK, dan seni budaya. Nah, ini contoh instrumen yang mana nanti untuk mendalami bagaimana menilai instrumen penilaian kinerja guru, ini yang saya tanyakan adalah guru SD, khususnya untuk pelaksanaan pembelajaran, itu nanti lebih dalam di kelompok-kelompok yang sudah dibagi kelompok A, B, C, dan A, B, C, D, E. Ada 5 kelas hari ini, 5 kelompok, yang mana ini contoh untuk pada saat pelaksanaan pembelajaran itu ada aspek kepribadian. Kepribadian itu yang dinilai misalkan memesona. Memesona itu yang seperti apa? Nah, ini teman-teman yang kemarin pengembang instrumen itu, salah satu indikator memesona adalah guru menampilkan wajah yang ceria. Nah, nanti penilaiannya itu ada rentang 1 sampai 10. Di sini kami hanya menyiapkan rentangan penilaian kurang sekali itu untuk skor 1, 2, untuk kurang 3, 4, 5, baik itu 6, 7, 8, kemudian baik sekali adalah 9, 10.
Seperti apa kalau kurang sekali itu misalkan guru tidak menampilkan wajah yang ceria selama rentang waktu pembelajaran. Kalau menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir, maka nanti mendapatkan kriteria baik sekali. Nah, ini untuk yang kejuruan ya. Sekolah kejuruan rencana pelaksanaan seperti ini nanti diperdalam di masing-masing kelompok. Kemudian ini untuk RPP yang guru SD, misalkan untuk tujuan pembelajaran. Ya, kita menyusun instrumen ini sesuai dengan kaidah keilmuan akademik yang kami pahami, kan gitu ya. Misalkan untuk kesesuaian tujuan dengan KD dan indikator yang ingin dicapai. Ya, untuk skor baik sekali, guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator dan tersusun dengan runtut. Ya. Kemudian pola nanti ini di kelompok-kelompok ya, di kelompok nanti diperdalam. Sehingga untuk penyegaran hari ini kami mohon Bapak Ibu bisa mengikuti secara utuh mulai pleno, kemudian di kelompok siang nanti sampai besok siang sore, dan mengisi presensi secara penuh mulai pleno, kemudian tiap kelompok, serta mengisi latihan penyamaan persepsi calon penguji UKIN ini. Untuk detail di RPP nanti seperti apa, di video pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa, kemudian portofolio nanti seperti apa, sehingga nanti itu yang akan menjadi perhatian kami dalam menentukan NRP Bapak Ibu itu keluar atau tidak ya. Sehingga untuk detail materi nanti diperdalam di masing-masing kelompok, sehingga untuk materi saya di siang hari ini saya cukupkan sampai di sini dan dilanjut dengan UKIN portofolio yang akan disampaikan oleh Bu Isyani. Monggo Bunda, lanjut. Terima kasih.